Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang sifat cahaya yang dapat dipantulkan, hari ini kita belajar tentang sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Dibiaskan atau refraksi. Di sini Bapak memberikan contoh sebuah pena yang ditaruh di dalam gelas yang berisi air. Ini seolah-olah penanya terlihat bengkok ya, Nak ya. Ini adalah contoh dari pembiasan cahaya. Apa sih pembiasan itu? Pembiasan itu adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Misalkan ini ya, ini dari medium udara ke medium air. Ini dia kerapatannya udah berbeda nih. Oke. Selanjutnya, berbicara tentang pembiasan cahaya ini nanti kita juga akan memakai hukum Snellius. Di sini ada dua hukum Snellius. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Oke, di sini Bapak berikan contohnya ya untuk hukum Snellius yang pertama. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Oke, ini dia tegak lurus. Jadi cahaya diteruskan. Ya, tidak ada pembelokan cahaya di sini. Oke, kemudian untuk hukum Snellius yang kedua, cahaya dari medium rapat ke medium renggang. Bunyinya tadi, sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju kaca. Di sini sudah Bapak gambarkan, misalkan di sini ya. Ini medium kaca, ini medium udara, ada seberkas sinar atau cahaya yang dari kaca menuju udara. Oke, ini seharusnya lurus ya, Nak ya. Seharusnya lurus, cuma ini kan dari kaca ke udara. Ini nanti ada pembelokan nih. Dibelokkan kemana? Dibelokkan atau dibiaskan menjauhi garis normal. Ini garis normal ya. Garis putus-putus ini dia garis normal. Oke. Dia dibelokkan ke sini nih, menjauhi garis normal. Ini garis normalnya di sini berarti dia semakin ke sana, menjauhi. Oke. Ini nanti kita sebut ini dia theta 1 atau sudut datang. Kemudian yang ini nanti kita tuliskan theta 2 atau sudut bias. Oke ya, ini nanti dinamakan sudut bias, yang ini sudut datang. Ini nanti sering muncul di soal pilihan berganda. Atau kita harus tahu kalau ini juga dinamakan sudut datang dan ini sudut bias. Oke. Kemudian yang kedua, ini ya, cahaya dari medium renggang ke medium rapat. Bunyi hukum Snelliusnya tadi, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Misalkan ketika sinar datang melalui medium udara kan kurang rapat ya. Ini, kemudian menuju ke kaca. Kaca ini mediumnya dia lebih rapat. Oke, gambarnya di sini. Oke ya, ini ada seberkas sinar atau cahaya datang dari udara menuju ke kaca. Ini dibelokkan atau dibiaskan kemana? Dibiaskan mendekati garis normal. Oke, seharusnya lurus, berhubung ini dia melewati medium, maka dia dibelokkan ya, dibelokkan mendekati garis normal. Jadi sinar biru ini nanti dibelokkan ke sini. Oke, kemudian ini dinamakan apa? Iya, ini sudut datang ya, Nak ya. Jangan terbalik. Kemudian yang ini dia 2, ini 1, ini sudut bias. Oke ya, acuannya itu dia dari sinar ke garis normal.
acuan sudutnya dari sinar ke garis normal. Oke, kemudian ini jika anak-anak masih bingung, perhatikan, ini dari kaca ke udara. Artinya lebih renggang mana mediumnya? Lebih renggang yang udara. Kalau dari rapat ke renggang, ini nanti cahaya menjauhi garis normal ya. Itu acuannya. Kemudian kalau yang ini dari udara ke kaca, udara renggang, kaca rapat. Berarti kalau ke rapat dia mendekati garis normal. Gitu acuannya. Untuk mempermudah dalam mengingat. Oke ya nak ya. Kemudian di sini ada pembiasan cahaya sama ya. Ini dari udara menuju ke medium kaca. Ini nanti dari udara ke kaca, dari renggang ke rapat. Berarti ini nanti dibiaskan mendekati garis normal. Seharusnya kan lurus ya. Seharusnya lurus. Ini nanti dibiaskan mendekati garis normal. Berarti di sini dia. Oke ya. Ini dari renggang ke rapat, dia mendekati garis normal atau mendekat nih. Ini ingat ya nak ya. Ini sudut datang. Oke. Kemudian ini dia sudut pantul. Kemudian ini nanti dari kaca, sinar dari kaca ke udara lagi nih. Dia nanti kemana? Ingat, misalkan Bapak teruskan di sini ya. Misalkan Bapak berikan garis putus-putus di sini sebagai garis bantu, garis normal. Ini nanti cahaya akan diteruskan ke sini dia. Dia menjauhi garis normal ya. Seharusnya kan lurus seperti ini. Cuma ini berbeda medium, maka dia menjauhi garis normal atau dia sejajar dengan sinar ini. Oke, seperti ini dia. Oke nak ya. Kemudian untuk rumus pembiasan nih ya. Untuk rumus pembiasan ini ada N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Ini nanti rumus ini yang pakai sin ini nanti lebih sering digunakan waktu kalian sudah SMA nih. Nanti Bapak akan bahas sedikit saja penggunaan rumus pada pembiasan ini yang menggunakan sin. Oke, keterangannya ada di sini. Oke ya, selanjutnya. Oke, rumus yang untuk di takaran SMP kita pakai ini nih, ya. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Apa sih N1? N1 ini indeks bias ya. Apa sih indeks bias itu? Indeks bias itu adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa udara dengan kecepatan cahaya di medium tersebut. Oke, ini rumusnya nih. Kita pakai ini. Kemudian dari rumus ini dapat kita ubah menjadi seperti ini ya. Ini perkalian N1 kali V1. Ini N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Ini sama ya rumusnya nak. Cuma beda penempatan saja. Kemudian dapat menjadi seperti ini. Nah, kenapa ada lambdanya? Ingat ya nak ya. Ketika ini V1 itu rumusnya kalau mencari kecepatan ini ya, lambda kali F. Ini F1 ya. Kemudian kalau V2 lambda 2 kali F2. Oke. Untuk frekuensi pada medium yang berbeda, itu nilainya sama. Nilai frekuensi sama. Kalau nilainya sama, dapat kita coret nih. Ya, dapat kita coret, maka ini rumusnya menjadi seperti ini. Gini ya rumusnya ya. Ini N2 per N1 sama seperti rumus ini. Oke, gitu ya nak ya. Kemudian keterangannya Bapak tuliskan di sini, di mana untuk N1 ini indeks bias medium pertama atau sinar datang. Untuk yang 2 ini indeks bias medium 2 atau sinar bias. Begitu juga dengan tanda 1 pada kecepatan dan ini V2. V2 ini kecepatan medium 2 ya atau sinar bias. Oke. Selanjutnya indeks bias. Indeks bias itu ada 2. Yang pertama indeks bias mutlak, kemudian yang kedua indeks bias relatif. Perbedaannya di mana?
Kalau yang indeks bias mutlak itu contohnya misalkan ya, indeks bias air diketahui itu nilainya 1,33 atau 4/3, itu dinamakan indeks bias mutlak. Di sini Bapak beri keterangan indeks bias suatu benda dibandingkan dengan cepat rambat cahaya pada medium udara. Ini pengertian dari indeks bias mutlak. Biasanya di sini nih, indeks bias udara itu nilainya kita anggap 1 ya, walaupun nilainya itu tidak tepat di 11, sekian, tapi dibulatkan menjadi 1 ya. Ini hafalan nih, harus hafal. Untuk indeks bias udara itu nilainya 1. Kemudian rumusnya sama seperti dengan yang tadi ya. Kalau indeks bias udara itu biasanya misalkan ya, dari medium udara ke kaca. Dari udara ke kaca, berarti indeks bias udaranya berapa? 1. Berarti N1-nya ini 1. Kita ganti 1 ini ya, dari sini N1-nya ini indeks bias satunya udara, kita ganti 1, maka akan menjadi seperti ini rumusnya. Kemudian N2/1 nilainya menjadi seperti ini ya, sama dengan N2 sama dengan V1/F2. Atau ada juga yang menuliskan seperti ini, N2 sama dengan C. C ini apa? C ini cepat rambat cahaya ya, nilai pengertiannya sama dengan ini, cepat rambat cahaya, nilainya 3 kali 10⁻8 meter per second. Ini dia cepat rambat cahaya. Rambat cahaya. Oke. Kemudian indeks bias relatif. Ini pengertiannya indeks bias suatu medium dibandingkan indeks bias medium lain. Oke ya. Rumusnya sama seperti dengan yang tadi. Yang membedakan apa? Yang membedakan di sini nih. Misalkan ini ya, ini nanti kita pakai yang ini atau ini, tergantung kebutuhan soalnya. Misalkan contohnya seperti ini, dicari indeks bias medium 2 terhadap medium 1, atau hitunglah indeks bias medium kaca terhadap medium air gitu ya. Berarti kita pakai nih, kacanya dulu kaca ke air, berarti ini nanti N2-nya kaca, ini nanti air, seperti itu contohnya. Oke anak ya, nanti Bapak akan berikan contoh soalnya. Kemudian indeks bias itu juga dapat dicari dengan cara seperti ini nih ya. Misalkan di sini ada sinar, sama ya penggambarannya, ini nanti dapat dicari dengan ini, perbandingan proyeksi dari sinar datang dan sinar bias suatu berkas cahaya dengan rumus OA arsen. OA arsen ini yang ini enak ya, dibagi dengan OB arsen. Oke, misalkan saja. Misalkan di sini 4, kemudian di sini 3, berarti indeks biasnya berapa? 4/3 gitu ya, misalkan saja kalau di soal suruh mencari. Kemudian ini beberapa data atau nilai indeks bias nih ya. Ini ruang hamba itu nilainya 1, kalau udara ini kita bulatkan juga menjadi 1 ya. Artinya semakin besar nilai indeks bias suatu medium, artinya semakin besar pula kerapatan optik medium tersebut. Oke ya, antara air dan udara kan lebih rapat air, berarti indeks biasnya lebih besar yang air gitu. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Oke, kita kerjakan ya. Cahaya merambat dari udara ke air. Cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10⁸ meter per sekon dan indeks bias air 4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air. Seperti biasa ya, kita tuliskan yang pertama. Ini diketahui ini yang pertama ya. Cahaya merambat dari udara ke air. Berarti kalau Bapak gambarkan di sini, dari udara ke air. Oke ya. V1-nya berapa? Bila cepat rambat di udara. Ini nanti yang 1, ini yang 2. Medium 1, medium 2 gitu ya. Kemudian V1-nya ini 3 kali 10⁸ meter per second. Kemudian
indeks bias airnya N1 atau 2? N1 ya. Oh, maaf. N2. Ini harusnya N2. Oke, N2-nya 4/3. 4/3. Oke, kemudian apalagi yang diketahui? Indeks bias udara. Indeks bias udara itu N1 ya. Udara berapa tadi indeks biasnya? Nilainya 1. Oke, rumusnya yang dipakai. Sebelum rumus, ditanya ini kecepatan cahaya di air ya. Tentukanlah cepat rambat cahaya di air V2. Oke, rumusnya ini ya. N per V1 per V2. Ini harusnya N2 ya. N2 per 1. N2 per 1. Sehingga menjadi gini. N2 V1 per V2. V1-nya berapa? 3 kali 10⁸ meter per sekon dibagi V2. V2-nya yang dicari ya. Kemudian indeks bias airnya 4/3. Berarti kita kalikan silang nih. Berarti V2 berapa? Teruskan di sini ya. Ini kalikan silang. 4 kali V2 sama dengan 3 kali 3 kali 10⁸ meter per sekon. Oke, kemudian kalau mencari V2 sama dengan ini ya, 3 kali 3 kali 10⁸ meter per sekon dibagi 4. Oke, maka didapatkan nilainya ini 3 kali 3 9. Berarti 9 bagi 4 didapatkan nilainya 2,25 kali 10⁸ meter per sekon. Ini jawaban untuk soal yang pertama. Gitu ya nak ya. Selanjutnya soal yang kedua. Nih, cahaya datang dari air ke kaca. Ingat ya, dari air ke kaca. Misalkan di sini. Dari air ke kaca. Indeks bias air kita tuliskan langsung ya, diketahui. Indeks bias air itu berarti N1 ya. N1, ini air, ini medium 1, ini medium yang kedua. Indeks bias airnya 1,33. Indeks bias kaca berarti N2 1,54. Hitunglah indeks bias relatif kaca terhadap air. Oke, berarti ini Bapak berikan keterangan saja di sini. Ini yang air, ini yang kaca. Kemudian ini diketahui cepat rambat cahaya di air. Berarti V1 ya, di air ini yang pertama. V1-nya 2,25 kali 10⁸ meter per sekon. Oke, kemudian ini ditanya ada 2 ya. A itu indeks bias relatif kaca ke air, berarti kaca ke air, singkatkan ya, kaca ke air gitu. Kalau misalkan dicari indeks bias relatif dari air ke kaca, berarti A kali K, A ke K. Kalau di sini kan kaca terhadap air, berarti K ke A. Oke ya, nanti kita cari nilainya. Kemudian kecepatan cahaya yang B, kita cari nilai kecepatan cahaya di kaca, berarti V berapa? V2 itu enak ya. Oke, kita kerjakan yang pertama, yang A dulu. Rumusnya N dicari indeks bias kaca terhadap air, berarti ini mudah ya. N kaca per N air, berarti berapa? Di
Di sini Bapak lanjutkan di sini, berarti NKC-nya itu 1,54 dibagi 1,33 akhirnya ya. Maka didapatkan nilainya adalah 1 NKA 1,16. Ini indeks biasnya. Oke, selanjutnya yang B. Yang B ini dicari apa? Yang B itu dicari ini ya, kecepatan di kaca. Kecepatan di kaca ini yang B. Rumusnya apa kita pakai? Rumusnya kita pakai ini nih. N2 per N1 kemudian V1 per V2 sama seperti yang Bapak tuliskan tadi ya di bagian rumus. Kemudian kita masukkan nilainya. N2 nya 1,54, kemudian N1 nya 1,33, kemudian V1 nya 2,25 kali 10 pangkat 8 dibagi ini V2 yang kita cari. Maka V2 sama dengan ini ya, 1,33, ini perkalian silang, kali 2,25 kali 10 pangkat 8. Oke, ini nanti dibagi 1,54. Maka didapatkan nilai kecepatan cahaya di kaca itu dia nilainya ini ya, setelah kita hitung didapatkan nilainya 1,94 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke ya, ini untuk soal yang kedua. Kemudian contoh soal yang ketiga. Oke, ini nanti pakai rumus sinus ya, sin tadi yang Bapak sebutkan. Oke, perhatikan gambar berikut, ini yang bawah ini ya. Sinar datang, sinar melintasi dua buah medium, ini medium udara dan kaca yang memiliki indeks bias berbeda. Sinar sudut datang ini 53, berarti ini yang 53. Kemudian sudut biasnya 37. Oke ya. Tentukan nilai indeks bias medium yang kedua jika medium yang pertama adalah udara. Oke, kita tuliskan di sini. Diketahui ini sudut ya. Berarti kita yang pertama sin 53 derajat. Ini nanti biasanya diketahui di soal ya. Atau nilainya 4/5. Kemudian yang kedua sin 37 derajat. Sin 37 derajat itu nilainya 3/5. Oke, ditanya. Kemudian ditanya itu ini ya. Tentukan nilai indeks bias medium yang kedua, berarti N kaca. N2 atau N kaca. Oke, rumusnya kita tuliskan N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Oke, N1 nya berapa? N1 nya ini dari udara ya. Kalau dari udara dia nilainya 1. Kemudian sin theta 1 53, ini nanti nilainya 4/5. Oke, kemudian N2 ini yang dicari, N2 sin theta 2, ini theta 2 ya, ini theta 2, ini theta 1. Oke ya, ini yang 1, ini yang 2. Ini dia nilainya 3/5. Oke, kemudian tinggal dibalik nih, N2 sama dengan, berarti ini kalikan nilainya tetap ya, 4/5 dibagi 3/5 ya. Kemudian
Jadi berapa nih? Oke. 4 per ini berarti dapat kita kalikan ya, kalikan silang 4 kali 5 20 ke sini. Dibagi 15 ya, aturan matematika. Jadi kita dapatkan nih nilainya. Ini kita coret bagi 5 dapatnya 4, kita coret bagi 5 dapatnya 3. Jadi indeks biasnya didapatkan nilainya adalah 4/3. Oke, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi pembelajaran pagi hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you. Thank you.